Harga beras di sejumlah daerah berada di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Tidak hanya soal harga, konsumen pun mengeluh terkait dengan stok beras. Lantas, kenapa keseimbangan pasar sulit tercapai? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef, Abra Talatov. Selamat pagi, Mas Abra. Bagaimana kabar Anda? Selamat pagi Mbak Megi, baik Mbak. Baik, Mas Abra, salam sehat. Mas Abra, ini pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET beras medium di kisaran Rp12.500 hingga Rp13.500 per kilogram, tapi faktanya harga di pasaran masih melambung. Apa sebenarnya faktor utama yang membuat harga beras sulit terkendali? Iya, jadi kami di Indef sebetulnya sejak awal tahun sudah memberikan perhatian ya, memberikan peringatan juga buat pemerintah bahwa persoalan tata niaga beras ini akan menjadi bom waktu, bukan hanya di tahun ini tetapi di tahun-tahun mendatang. Karena kita bicara dari hulunya dulu nih, Mbak. Ini kan di hilir ketika harga beras di konsumen ya sudah jauh melampaui HET. Nah, bahkan tadi sebelum live ini saya coba tanya ke teman-teman saya, kolega saya, beberapa apa namanya orang di lapangan itu harganya bahkan sudah 17.000 sampai 20.000 rupiah per kilo, begitu jauh di atas HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah ini kan memang terjadi anomali karena saat ini faktanya klaim pemerintah bahwa melalui Bulog ya pemerintah ya sudah berhasil mencatatkan surplus beras ataupun stok cadangan beras nasional itu sampai 4 juta ton. Nah, memang betul di sisi hulunya kecepatan pemerintah untuk menyerap gabah maupun beras dari petani memang patut diapresiasi ya, cukup masif, tinggi dengan HPP harga pembelian itu 6.500 per kilo. Tetapi justru persoalan di hilir ini harga tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Nah, memang ada beberapa faktor yang sejauh ini ditemukan ataupun ditenggarai menjadi penyebab kenapa harga eceran ini masih jauh di HET. Pertama, memang ini ekses dari beberapa waktu yang lalu pemerintah melakukan penindakan terhadap skandal beras oplosan, khususnya untuk kelas medium dan premium. Nah, itu akhirnya juga membuat produsen terkendala ataupun terganggu dalam proses produksi dan ada proses penindakan hukumnya juga. Jadi memang faktanya pasokan ataupun supply dari produsen swasta ini memang mengalami penurunan. Nah, inilah yang menyebabkan akhir-akhir ini masyarakat sulit mendapatkan beras di pasar retail, di minimarket, supermarket karena memang pasokannya sangat terbatas. Nah, ini yang menyebabkan supply dan demand-nya tidak imbang. Nah, di sisi lain pemerintah memang memiliki stok beras yang melimpah di Bulog, tetapi kan eh, apa eksekusi untuk pelepasannya atau distribusinya juga itu butuh waktu dan ada proses birokrasi juga. Dan ini yang saya melihat bahwa Bulog pun tidak cukup fleksibel untuk melakukan pelepasan beras khusus dari pemerintah SPHP. Nah, itu juga yang menyebabkan masyarakat ya sulit nih mendapatkan beras dalam beberapa minggu terakhir ini. Gitu Mbak Megi. Baik, terkait dengan beras SPHP, kami juga mendapatkan laporan dari produser lapangan CNN Indonesia. Sebenarnya Bulog sudah menggelontorkan beras SPHP di pasaran dengan harga Rp12.500 per kilogram. Namun fakta di lapangan minat masyarakat untuk membeli beras SPHP ini sangat rendah. Kenapa begitu, Mas Abra? Ya, saya pikir mungkin persoalan pemahaman publik ya terhadap beras SPHP ini belum secara umum ya kelas menengah khususnya memang belum terlalu familiar dan masih menganggap bahwa beras Bulog ini kan beras untuk operasi pasar, untuk beras penugasan yang dianggap kualitasnya mungkin kualitas yang bukan premium gitu. Jadi masyarakat ya kelas menengah khususnya masih memiliki preferensi untuk membeli beras yang kualitas terbaik gitu. Walaupun harganya tadi jauh di atas HET. Yang mungkin yang persoalan kedua adalah masyarakat menengah ke bawah pasti butuh beras yang harganya murah. Tetapi saya melihat bahwa titik-titik distribusi untuk program beras SPHP ini juga saya lihat belum cukup masif gitu. Memang terbatas di area-area tertentu dan dari sisi waktu juga
apa namanya, belum konsisten akan dilakukan berapa lama, sehingga masyarakat juga sulit untuk mendapatkan informasi di mana dan sampai kapan beras itu bisa diperoleh oleh masyarakat. Nah, intinya pada akhirnya memang pemerintah harus berkejaran dengan waktu, bisa melakukan distribusi beras SPHP ini secara masif, lebih merata, dan secara konsisten dan apa namanya dilakukan secara terus-menerus, khususnya di saat harga beras ini sedang meningkat dalam beberapa minggu terakhir ini, Mbak. Baik, Mas Abra, apakah Anda juga bisa menjelaskan terkait dengan kualitas beras SPHP ini? Ya, nah beras SPHP ini ya tadi berangkat di sisi hulu. Bulog kan sejak awal tahun ini mendapatkan penugasan untuk menyerap gabah dan beras dengan kebijakan baru, yaitu kebijakan tanpa rafaksi. Artinya Bulog dituntut ya ataupun diharuskan untuk membeli beras dari petani dengan kualitas kualitas apapun, any quality, dengan harga 6.500 per kilo. Nah, artinya ketika gabah dan beras yang masuk ke Bulog dengan kualitas yang tidak terstandarisasi ya, berkualitas apapun diserap oleh Bulog, sehingga ketika diproses ini juga ada risiko ya, beras SPHP ini kualitasnya juga tidak memenuhi ekspektasi dari konsumen, sehingga tadi konsumen juga mungkin masih ragu untuk mau membeli beras SPHP dari Bulog, sehingga masih preferensi utamanya beras dari swasta. Tetapi karena adanya kasus beras oplosan ini semakin juga menjadi beban buat konsumen gitu. Konsumen semakin terbatas pilihannya gitu, Mbak. Baik, Mas Abra, kami juga ingin menanyakan terkait dengan rencana pemerintah eh, ingin semua beras ini harga beras medium dan premium akan disatukan. Sebenarnya kebijakannya ini seperti apa? Apakah Anda bisa menjelaskan wacana kebijakan ini seperti apa? Iya. Jadi saya mungkin menangkap background dari munculnya rencana kebijakan tersebut karena kan pertama kemarin ada presiden buruk bahwa market swasta sudah diberikan kepercayaan oleh negara pemerintah untuk menjual beras dengan kualitas medium dan premium, tetapi faktanya mereka menyebabkan kerugian konsumen dengan melakukan oplosan, menimbulkan distrust, sehingga negara mengambil alih menuntut tanggung jawab dari produsen swasta agar mereka bertanggung jawab terhadap kesalahan yang kemarin. Dan pada giliran ya pemerintah memutuskan untuk menyamaratakan semua kualitas. Ya, jadi hanya ada dua kriteria, yaitu beras umum dan beras khusus yang penugasan tadi. Nah, Baik, yang beras umum ini yang baik. repotnya adalah kalau misalnya ini menjadi disinsentif di sisi hulu. Jadi petani tidak terdorong untuk memproduksi beras yang berkualitas dan konsumen juga tidak bisa mendapatkan pilihan beras yang jauh lebih baik. Nah, ini dalam jangka panjang pasti akan menjadi hal yang negatif buat sektor pertanian kita, Mbak. Baik, Mas Abra, kami akan terus memantau perkembangan harga beras di pasaran. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business. Terima kasih.